Hai, halo. Now you listening to Poka, podcast UHAMKA Menyala bersama menyinari dunia. Dengan host by Wida Hamidah. Di sini aku mau membahas tentang literasi yang ada di Indonesia. Nah, aku membahas literasi ini ada temennya nih. Kira-kira siapa ya? Pasti kalian udah gak asing lagi. Kita hari ini bersama Kak Agus. Kak Agus, boleh perkenalan dulu? Ya, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Agus Salim, Presiden Mahasiswa BEM UHAMKA. Oke, ternyata dari BEM ya teman-teman. Nah, aku boleh lanjut langsung ke sharing session tentang literasi, Kak? Ya, silakan, kita ngobrol santai aja di sini sebenarnya. Oke, kalau dari data yang kita tahu ya, tentang literasi di Indonesia ini kan masih minim ya, Kak. Masih sangat rendah, bahkan kalau bisa dibilang jauh dari negara-negara maju. Ya. Nah, kira-kira menurut Kakak tuh gimana gitu tentang literasi yang rendah di Indonesia ini? Menurut pandangan Kakak sendiri? Ya, menarik ya kalau kita misalnya bicara gitu terkait bagaimana minat literasi masyarakat Indonesia ya pada umumnya, dan secara khusus adalah terhadap mahasiswa dan siswa. Yang kita tahu kalau kita merujuk pada data UNESCO, Indonesia itu kalau kita soroti minat atau literasi bacanya itu hanya 0,001%. Jadi di antara 1.000 orang Indonesia hanya satu. Bayangkan ya, dari 1.000 orang Indonesia itu hanya satu yang minat bacanya. Betul. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju, hampir dari 1.000 penduduk itu 50 lebih mereka suka baca. Iya, betul. Dan kalau kita menurut juga sesuai data PISA, ya kan, Indonesia kalau diukur dari 170 negara, Indonesia nomor 60. Berarti coba bayangkan, di banyaknya negara di dunia dengan kapasitas Indonesia yang besar, ya kan, dengan penduduk dengan rasio yang banyak, Indonesia menempati urutan 60. Jadi itu menggambarkan ya betapa kalau kita lihat sangat mengkhawatirkan minat literasi masyarakat kita, khususnya di siswa. Makanya tidak heran kalau kita soroti per hari ini banyak sekali siswa-siswa yang kalau kita lihat secara numerasi, secara literasi, mereka jarang mengetahui apa-apa. Karena bias mereka itu lebih dikonsentrasikan kepada scrolling TikTok ataupun media-media yang itu menarik mereka. Dan itu nggak diimbangi dengan bacaan-bacaan yang ada di dalam sosial media ataupun di Google dan segala macam. Mereka masih mencari informasi eksternal yang sifatnya itu konsumtif. Gitu. Kan berarti kalau kita simpulin dari yang Kak Agus maksud tadi, jadi salah satu faktor terbesarnya tuh ada di teknologi zaman sekarang ya, yang mungkin mereka tuh udah nyaman banget. Jadi secara nggak langsung gitu, mereka mengurangi minat mereka kepada literasi. Ya nggak sih? Nah, kalau bisa kita simpulin lagi gitu, faktor yang lebih besar lagi gitu selain teknologi, apa sih kenapa Indonesia ini bisa minatnya tuh jauh banget gitu? Ini menarik kalau kita misalnya singgung lebih belakang lagi, bahwasanya kakak tahu Plato, Aristoteles, filsuf ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat faktor hari ini, ya kan, kita bicara terkait era post-truth, era postmodernisme, yang dimana informasi mengalir begitu deras, sehingga apa, kita seringkali nggak bisa mengfilter mana informasi yang hoax dan yang enggak. Tapi sebenarnya kalau kita bicara terkait per hari ini, teknologi emang berperan besar terhadap kemunduran literasi. Tapi apakah kita menyalahkan teknologi? Jelas enggak gitu. Sesuai yang misalnya kalau saya kembali ke belakang gitu, Aristoteles itu pernah bilang juga bahwasanya buku pernah menjadi atau masyarakat itu lemah daya ingatnya karena kebanyakan baca buku. Jadi nggak bermaksud membandingkan dengan TikTok atau teknologi ya. Tapi Aristoteles pernah bilang, tapi kita harus lihat konteksnya bahwa hari itu atau pada masa itu masyarakat itu kan banyak atau nggak terlalu banyak lah ibaratnya yang mengenal buku. Terus muncullah buku, ya kan. Masyarakat kaget pada baca, akhirnya berdialektikanya jarang. Untuk berdebat apa dan segala macam itu jarang. Yang akhirnya Aristoteles bilang seperti itu.
wah anak muda sekarang kebanyakan baca buku nih, akhirnya daya ingatnya lemah. Sama, kita dejavu aja. Kalau saya pikir agak dejavu aja ngelihat seperti itu, karena hari ini juga, wah anak-anak sekarang kebanyakan main TikTok nih, daya ingatnya lemah gitu. Hampir sama. Tapi dalam konteks tersebut akhirnya apa? Kita bisa pahami itu sebagai, kalau istilahnya ya, itu juvenile paranoia. Juvenile paranoia itu sebuah ketakutan. Sebuah ketakutan terhadap generasi-generasi setelahnya gitu kan. Nah, dalam artian di sini kita juga nggak bisa, yang saya maksudkan tadi ya penjelasan saya nggak bermaksud untuk menyalahkan teknologi yang berkembang pesat hari ini. Tetapi kesalahannya adalah murni kepada individunya, ya kan, kepada individu ataupun masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan teknologi secara baik, yang pada akhirnya adalah membawa degradasi yang cukup pesat, ya kan, bagi literasi kita gitu. Betul. Emang benar ya, pengaruh dari kurangnya kesadaran diri kita gitu untuk memanfaatkan teknologi tersebut gitu ya. Karena memang yang namanya teknologi berkembang semakin pesat, kita harus nyimbangin gitu ya Kak. Iya pastinya. Karena kalau nggak seimbang juga pasti bakal jomplang sebelah ya. Iya. Terus kalau kita lihat gitu kan, mereka suka setiap hari kita juga pasti megang gawai kita gitu, telepon kita, HP kita. Nah, gimana ya biar mereka tuh tetap baca, dan memahami makna bacaan mereka. Iya. Tapi nggak harus sama buku gitu, karena menyesuaikan dengan generasi mereka. Iya. Kira-kira itu gimana? Ya, kita harus sadar ya, kita juga hidup di era yang dimana kita gampang sekali mencari informasi gitu. Sebenarnya bacaan itu kan nggak harus buku ya. Iya, kita bisa pegang gadget kita, baca jurnal dan segala macam, itu kan juga bagian dari kita melakukan literasi ataupun membaca. Poin pentingnya adalah membaca itu bisa dimanapun dan kapanpun. Jangan kita coba mengkonotasikan sesuatu hal yang sebenarnya luas, kita persempit. Betul. Kayak kita tuh bisa baca di mana aja loh, kita bisa baca sambil di KRL, sambil di taman dan segala macam. Banyak kesempatan kita untuk membaca, dan nggak terbatas pada buku fisik. Sekarang kan banyak buku e-book ya kan, komik dan segala macam yang sifatnya bacaannya itu basisnya digital. Nah kan sebenarnya sangat membantu kita untuk memudahkan kita bisa baca dimanapun. Betul. Ya kan, makanya kalau saya bisa sarankan adalah jangan membatasi diri kita hanya untuk membaca buku fisik dan terbatas. Seolah-olah kalau nggak baca buku fisik itu wah nggak afdol gitu. Padahal nggak juga, kita bisa baca di gadget kita dan segala macam. Intinya adalah keniatan kita untuk membaca gitu sebenarnya. Balik lagi ya, kesadaran diri kita sendiri gitu. Gimana biar kita tuh nggak menghilangkan gitu ya literasi kita. Karena kalau bisa kita lihat ya, jarang banget kan sekarang gitu untuk orang yang baca buku dengan buku fisik gitu. Kalau kita bisa lihat, karena kalau nggak karena tugas, kita nggak bakal baca buku fisik. Iya nggak, bener. Soalnya aku juga mengalami sendiri gitu, karena memang aku ada di generasi yang dimana teknologinya udah maju banget. Jadi aku baca komik, baca jurnal, nyari-nyari jurnal itu dari ponselku sendiri. Jadi aku udah kayaknya sekarang tuh udah berapa bulan gitu nggak baca buku. Tapi yang aku baca itu bukan berarti aku nggak baca. Aku baca tetap, tapi di telepon, di HP. Nah, berarti kan solusinya ini sadar dari diri kita sendiri ya. Iya, harus ada kesadaran pasti. Betul. Tapi kan untuk menumbuhkan kesadaran diri kita ya. Kan gak semua orang ujug-ujug sadar gitu, mau literasi gitu. Nah, gimana sih untuk menumbuhkan rasa kesadaran diri kita untuk penting nih baca itu penting loh untuk kita tahu mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Nah, cara menumbuhkannya gitu, karena minat baca ini harus dipupuk sejak lama. Iya pastinya. Ya kan? Nah, bagaimana sih untuk orang yang udah dewasa atau anak-anak yang nanti minatnya harus lebih dari kita gitu? Ya ini menarik juga kalau kita bahas terkait itu ya. Bagaimana sih caranya Kak gitu kan? Mengembangkan. Kan
kita sering banget ya, Kak males lah baca buku gitu. Baca buku bikin ngantuk. Iya betul. Baru baca sebentar langsung tidur gitu. Betul. Kan banyak ya keluhan-keluhan terkait membaca dan segala macam gitu. Tapi sebenarnya kalau bisa saya kasih tips, walaupun saya sebenarnya kalau saya lihat pribadi saya lebih suka membaca dibanding visual. Dibandingkan menonton video, saya lebih suka untuk membaca karena saya bisa ketawa sendiri kalau baca karena ada metode menghayati cerita. Oh, kayak imajiner kita bermain di situ. Tapi tips-tips yang mungkin saya bisa berikan karena kan setiap orang pasti beda ya, punya metode sendiri. Tapi kalau dari saya, pertama adalah coba tentukan kita minat baca apa sih sebenarnya ya. Kita minat baca apa gitu. Jadi kan genre buku kan banyak ya. Mungkin ada yang suka fiksi, ada yang non fiksi dan segala macam. Itu genre buku banyak. Tentukanlah kesukaan buku kita. Maksudnya genre kita apa? Saya nggak pernah bilang orang yang baca novel itu buruk gitu, ataupun orang yang baca novel itu nggak ada kerjaan. Enggak, karena itu bagian dari membaca apa aja silahkan, itu udah bagus gitu. Imajinasi kita akan hidup ketika membaca. Makanya pertama adalah tentukan minat baca kita. Kita pengen baca apa sih gitu kan. Yang kedua adalah coba luangkan waktu dan konsisten. Ibaratnya saya setiap bangun tidur pasti baca jurnal, baca berita. Dan saya sempetin sebenarnya nggak lama. Saya bangun tidur itu hanya menyempatkan waktu sekitar 15, 20 sampai 30 menit maksimal untuk baca. Jadi saya bangun tidur baca dulu, baca berita-berita terkini ataupun jurnal-jurnal yang saya suka. Ya. Dan itu nggak lama loh. Ya. Jadi di kegiatan saya yang mungkin sebagai presiden mahasiswa agak lumayan sibuk dikit. Tapi saya setiap pagi selalu meluangkan waktu untuk sekitar 15 menit lah paling rendah untuk baca berita. Nah, jadi usahakanlah luangkan waktu sedikit aja. Nggak perlu kita menyisakan waktu sampai 10 jam dari kehidupan kita gitu, nggak perlu. Saya pikir cukup 15 sampai 30 menit luangkan waktu untuk membaca dan kita konsisten melakukan tersebut, sebenarnya itu bisa menumbuhkan loh cara kita untuk minat bacanya gitu. Terus yang ketiga, saya juga sering melakukan, kan kadang saya tuh ngerasa bersalah kalau saya beli buku misalnya, terus saya nggak selesaikan bukunya. Saya ngerasa, kok saya udah beli tapi nggak saya selesaikan ya gitu. Ya, tapi malah saya bikin males. Kalau misalnya saya berpikir kayak gitu terus malah jadi agak males. Makanya saya pikir kayaknya beli buku nggak harus diselesaikan bacanya. Intinya kalau kita ada kesempatan baca dan saya selalu mengganti bahan bacaan saya setiap hari. Jadi misalnya saya hari ini baca politik, hari kemudian belum tentu saya baca politik, bisa baca hukum, bisa baca ya diselingi. Tapi yang paling penting adalah memahami kata-kata yang ada di buku. Terus saya kan suka politik, ya kan? Kehidupan saya penuh dengan politik itu. Jadi bacaan itu berpengaruh terhadap apa yang saya katakan, apa tindakan-tindakan yang saya lakukan gitu. Jadi sebenarnya 3 poin itu sih yang saya tekankan ya, maksudnya yang saya tekankan untuk diri sendiri gitu. Tapi mungkin itu bisa jadi rekomendasi ya bagi teman-teman yang ingin menumbuhkan minat baca, khususnya ya pertama harus punya kesukaan. Jangan yang nggak suka kita baca, pasti kita malah nggak bakal paham, bosen gitu kan. Harus tahu genre kita tuh apa. Terus yang kedua adalah luangkan waktu sedikit aja, tapi konsisten untuk kita baca. Terus yang ketiga adalah kita nggak harus menyelesaikan bahan bacaan kita, tapi kita bisa beralih-beralih terus gitu, sesuai apa yang ingin kita minati bacaannya. Itu. Jadi dari ketiga tersebut memang harus ya, maksudnya biar minat kita tumbuh gitu, dibaca dengan diri sendiri gitu. Ya sih benar Kak, memang kalau buku itu kadang kalau kita harus banget ngabisin jadi males ya. Iya jadi males. Iya, satu buku itu kan tebel gitu kan, kadang suka mikir gitu. Jadi mau nggak mau kadang diambil bagian besar dari buku tersebut untuk dibaca. Jadi kita paham isinya tuh ternyata tentang hal tersebut gitu. Kan. Nah berarti dari tips and trick itu ya, itu kan dari diri kita sendiri. Iya dari saya pribadi. Bener, aku juga ngerasain kalau kita berminat gitu sama misalnya kan aku suka romance gitu ya. Iya. Aku jadi baca yang romance gitu dan itu bener banget numbuhin imajinasi aku. Aku pernah nangis karena buku, ketawa karena buku dan itu memang bener. Jadi
Aku di zaman SMP, SMA itu kan kita belum begitu maju ya teknologinya. Udah maju, cuma aku belum diizinin buat megang handphone. Iya, masih terbatas. Aku sering bolak-balik ke perpus untuk minjem buku, tapi walaupun bukan buku mata pelajaran, tetap aku pakai baca novel gitu. Itu tuh seru banget memang benar. Kata Kak Agus, kita harus nyari minat kita dulu. Iya, pasti mari. Karena saya pengalaman gini ya, kayak saya itu kan PLP saya di SMA Negeri 5 Bekasi itu. Saya punya murid, ya kan, ada murid-murid lah, tapi saya anggapnya teman karena ya mungkin umur kita nggak terlalu jauh gitu di situ kan. Di situ tuh anak-anaknya lain. Ternyata ketika kita membaca ya kan, ketika kita di ruang publik ya kan, kita nggak jadi gemeter loh, kita udah santai, udah terbiasa gitu. Jadi ketika kita misalnya ya, apalagi anak-anak organisasi gitu, sering ngomong di depan umum dan segala macam, itu jadi kayak suatu yang lumrah dan biasa aja. Karena kita itu dapat apa yang kita mau sampaikan itu dari bacaan kita itu udah ketangkep gitu. Ada misalnya saya contohkan waktu itu ya di SMA yang saya ajar itu juga anak-anak pada nanya, Kak bacanya apa sih Kak gitu, bacanya apa gitu kan. Karena saya suka sejarah dan menguasai di bidang itu, dan anak-anak kayak penasaran metode saya mengajarnya karena saya lebih interaktif untuk menggambarkan sesuatu yang mungkin mereka nggak bayangkan sebelumnya gitu. Nah, tapi saya sukanya novel Kak, saya sukanya itu. Nggak apa-apa, baca aja gitu. Coba baca novelnya, terus kamu kaitkan dengan kehidupan kamu sehari-hari gitu. Pasti ntar ada yang relate. Iya betul. Karena kadang nggak semua novel itu, ya walaupun fiksi ya, tapi muatannya itu seringkali diambil dari kisah-kisah nyata, sebenarnya gitu. Tapi mungkin ya itulah kalau dari saya ya. Jangan takut membaca. Iya, berarti solusi yang Kakak berikan tadi udah kurang lebih gitu ya, mencakup semuanya. Mulai dari cari minatnya, kemudian luangkan waktunya, kemudian yang terakhir nggak usah terlalu terpaku gitu sama satu bacaan aja. Nah, berarti teman-teman ya, tadi udah dikasih nih tips and triknya yang 3 tadi, dari apa sih minat kita, kemudian kita juga memang harus meluangkan waktu, dan yang terakhir gak apa-apa kok nggak habis bacaannya ya. Gak apa-apa. Itu nggak apa-apa banget. Jadi itu solusi dari Kak Agus. Nah, kira-kira teman-teman kalau merasa kurang minat di bacaan, silahkan dicoba tipsnya. Jadi semoga tipsnya berhasil. Ya betul. Jadi amal jariah juga loh Bang, ya kan? Nah, teman-teman, mungkin itu podcast yang tadi udah kita bahas, sharing kita tentang literasi. Kak Agus, mungkin kita tahu nggak jargon UHAMKA Menyala? Gimana tuh? UHAMKA Menyala bersama menyinari dunia. Oke. Kita bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. UHAMKA Menyala bersama menyinari dunia. Nah, Kak Agus, terima kasih untuk sharing-sharingnya ya. Semoga pembahasan yang tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi literasi di Indonesia semoga makin meningkat, berada di 10 besar lah ya. Iya, semoga itu harapannya ke depan. Oke, makasih ya Kak Agus. Oke, makasih Kak atas waktunya.